Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Himasi dengan konten e-learning. Perkenalkan, saya Amelia Haryati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perpajakan dengan materi rekonsiliasi. Yuk, langsung simak penjelasannya. Kita tuh di sini bakal ngitung ngerekonsiliasi antara laporan keuangan komersial sama fiskal gitu ya. Ada ya catatannya di sini, biaya royalti sekian, biaya makan, pasal, dan lain-lainnya. Nah, langsung aja ya, kita langsung lihat ke tabelnya. Pertama ini, sebelumnya ini sama aku udah dipindahin ke pinggir-pinggir sini ya penjelasannya masing-masingnya. Jadi langsung aja kita ngerjainnya berurutan dari atas ke bawah. Nah, untuk yang pertama di sini, berurutan dari penjualan. Dari penjualan komersial ini yang dicatatkannya itu sebesar 20 miliar 31.154.000. Sedangkan di dalam keterangan tadi perusahaan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 75 juta yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Nah, maka untuk di fiskal ini, penjualan tersebut harus tetap diakui. Penjualan apapun jenisnya harus tetap diakui dalam metode fiskal. Jadi, kita catat penjualan ini di beda tetap. Selisihnya ini 75 juta yang akan menambah di laporan keuangan fiskalnya. Nah, selanjutnya ini retur penjualannya kita masukin lagi. Potongan penjualannya masukin lagi juga. Nah, untuk penjualan netonya di sini langsung aja penjualan ini dikurangin retur penjualan dan juga dikurangin potongan penjualan. Lalu untuk nyari laba brutonya, harga pokok penjualannya dihitung dari penjualan neto dikurangin harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan di metode fiskal juga sama kayak di komersial ya. Jadi langsung aja tambahin. Udah kita dapat laba brutonya berapa, langsung ke biaya usaha. Nah, di sini dijelasin di keterangan. Dalam gaji tunjangan lain terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan. Nah, pengeluaran untuk pembelian, karena kata-katanya kayak gini berarti maksudnya perusahaan itu mengeluarkan biaya buat beli beras dan beras itu tuh dikasihin ke karyawan dalam berupa beras gitu, bukan berupa uang. Nah, tunjangan yang bersifat natura gitu ya, suatu bentuk kenikmatan yang bukan diuangkan, nah itu tuh nggak boleh dianggap sebagai beban dalam fiskal tuh. Jadi makanya tunjangan sebesar 654.200.000 ini kita kurangin dari biaya gaji dan tunjangan lain. Jadi biaya gaji tunjangan lain dalam metode fiskalnya 923.200.500 perak. 500 rupiah. Nah, untuk biaya kantor gak ada keterangan lain ya dari soalnya, jadi kita masukin lagi aja. Lalu untuk biaya perjalanan dinas. Nah, dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham. Nah, jadi maksudnya tuh dalam biaya perjalanan dinas tuh ada bukti pendukung kalau biaya tersebut tuh dipakai sama keluarga pemegang saham, sedangkan untuk biaya yang boleh diakui perusahaan itu cuman yang dipakai buat operasional perusahaan gini. Jadi kalau dipakai sama keluarga kayak gitu mah nggak boleh diakuin, makanya harus dikurangin. Nah, jadi yang asalnya biaya secara komersialnya 17.765.000 jadi 11 juta kalau di fiskal, karena harus dikurangin. Nah, untuk biaya listrik dan telepon
Ini juga nggak ada keterangan lainnya, jadi tetap diakuin sama sesuai dengan yang komersial. Nah, untuk biaya makan karyawan ini teh di keterangannya sebesar Rp28.523.560 ini teh merupakan makan staf direksi saja. Nah, si perusahaan tuh nggak boleh kalau di fiskal tuh ngakuin biaya ini karena cuman buat staf direksi. Perusahaan boleh ngakuin biaya ini kalau ini tuh buat seluruh karyawan perusahaan. Jadi seluruh aja semuanya gitu. Gak ada pengkhususan buat ini kayak gitu. Jadi emang seluruh karyawan. Nah, untuk biaya iklan. Nah, di biaya iklannya itu ada keterangan. Dalam biaya iklan terdapat sumbangan ke Bobotoh Persib sebesar 29.654.000. Nah, karena ini sumbangan. Nah, sumbangan itu tuh biaya yang digunakan untuk sumbangan itu tuh nggak boleh diakuin. Kecuali sumbangannya itu untuk sumbangan bencana alam. Kayak gitu, itu mah baru boleh. Jadi kalau sumbangannya kayak ke Bobotoh Persib ataupun untuk hal lainnya, itu nggak bisa diakuin sama laporan keuangan fiskal. Jadi makanya harus dikurangin yang asalnya 89.654.000 jadi 60 juta. Selanjutnya ini yang PBB masih diakuin juga. Nah, terus yang PPh pasal 21 sama PPh pasal 25. Kalau ini mah emang nggak boleh diakuin ya sama laporan keuangan fiskal itu untuk PPh 21 sama 25. Jadi kalau di laporan keuangan ada ini, walaupun nggak ada keterangannya yang nunjukin ini teh merupakan penghasilan. Nah, biasanya teh ini mah emang harus dihapuskan gitu. Karena emang ini mah nggak perlu diakuin di fiskal mah. Jadi nggak dicatat. Nah, selanjutnya biaya representasi. Nah, biaya representasi ini tuh boleh diakuin di laporan keuangan fiskal kalau ada pendukungnya. Pendukungnya itu bukti pengeluaran. Ada pendukungnya. Nah, kalau di sini kan dari 32.975.000 yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran eksternalnya itu sebesar 12.475.000. Berarti dari 32 juta sekian ini 12.475.000-nya nggak boleh diakuin di dalam laporan keuangan fiskal. Makanya kita kurangin. Nah, jadi biaya representasi dari komersial 32 juta sekian jadi 20.500.000 untuk di fiskalnya. Selanjutnya biaya royalti. Nah, biaya royalti ini juga sama, harus ada bukti pendukungnya. Nah, dari 254 juta sekian, yang ada bukti pendukungnya cuman 73.474.000. Nah, berarti sisanya gak boleh diakuin sama laporan keuangan fiskal, jadi kita kurangin. Nah, selanjutnya biaya konsumsi, di sini nggak ada keterangan, jadi kita tetap masukin aja. Lalu biaya kerugian piutang. Nah, biaya kerugian piutang ini ada keterangannya nih. Piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak dapat tertagih menurut perpajakan sebesar 29.872.000. Nah, berarti dari 46.872.000 ini yang boleh diakuin cuman 29 juta. Kenapa? Soalnya yang memenuhi syarat gitu ya cuman 29 juta. Jadi sisanya harus kita kurangin gitu. Nah, terus kenapa dicatatnya di sini di apa? Beda waktu. Di kolom yang beda waktu. Nah, soalnya
Untuk biaya yang berhubungan dengan piutang, penyusutan, sama satu lagi itu tuh tentang persediaan. Nah, itu tuh termasuk dalam beda waktu. Perbedaannya itu tuh di antara laporan keuangan konvensional sama fiskal. Nah, kalau yang lain-lainnya, selain dari persediaan, piutang, juga penyusutan, itu masuknya ke beda tetap. Jadi ngaruhnya perbedaannya itu tuh karena emang beda ketentuannya, ketetapannya dari hukum pajak sendiri kayak gimana, dari laporan keuangan fiskal harusnya kayak gimana, dan komersial mereka harusnya kayak gimana. Nah, selanjutnya ini biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini didapat dari Hasil ini ya teman-teman, kita ambil yang jumlah penyusutan fiskalnya. biayanya itu sebesar 707 juta. Kita catat di sini. Dan kayak tadi yang udah dijelasin, catatnya di beda waktu. Selanjutnya biaya lain-lain. Untuk biaya lain-lain ini ada keterangannya nih. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan. Nah, biaya rekreasi karyawan juga ini kita kurangin ya. Jadi 10 juta. Nah, untuk total biaya usaha ini tuh didapat dari semua biaya dari mulai gaji dan tunjangan lain sampai biaya lain-lain. Nah, ini semuanya ditotalin. Nah, untuk laba usahanya itu kita dapat dari laba bruto yang tadi udah dihitung dikurangin sama total biaya usaha. Nah, hasilnya jadi segini. Nah, untuk selanjutnya ini dividennya. Untuk dividennya itu kan sebesar 75 juta ya. Karena dividen ini tuh, penghasilan dividen boleh diakuin kalau penyertaan kita itu sama dengan atau di bawah 25%. Kalau udah di atas 25%, penghasilan dividen ini tuh gak boleh diakuin dalam laporan keuangan fiskal. Nah, jadi harus kita kurangin. Kuranginnya di mana? Kuranginnya itu di beda tetap, bukan di beda waktu ya. Oh iya, untuk yang 25% ini tuh maksudnya penyertaan modal ya. Jadi kita tuh investasi ke misalnya ke perusahaan B, modal yang kita investasiin segitu tuh termasuk berapa persen dari keseluruhan saham yang diterbitin sama perusahaan tersebut. Kita punya 25% sahamnya, berarti penghasilan dividennya kita harus ngakuin di fiskal. Nah, selanjutnya untuk penghasilan sewa. Nah, untuk penghasilan sewa ini ada keterangan juga nih. Dalam penghasilan luar usaha sebesar 45 juta terdiri dari 20 juta sewa bangunan, 10 juta peralatan, dan 15 juta untuk kendaraan. Nah, oleh karena itu, kalau biaya sewa oleh bangunan itu tuh gak boleh diakuin. Yang boleh diakuin itu selain pendapatan sewa bangunan. Karena kalau pendapatan sewa bangunan itu tuh termasuk objek pajak final gitu, pasal 4 ayat 2. Nah, kalau yang termasuk pasal 4 ayat 2 itu gak boleh diakuin di dalam laporan keuangan fiskal. Sedangkan kalau sewa kayak peralatan ataupun kendaraan kan itu mah masuknya pasal 23 ya, jadi boleh diakuin. Makanya di sini kita catat di beda tetap 20 juta. 20 juta ini tuh yang sewa bangunan. Nah, jadi yang diakuin sama fiskal cuma 25 juta. Terus ini jumlah penghasilan luar usaha. Tinggal jumlahin aja dividen sama sewanya berapa. Jadi 100 juta dan laba bersihnya didapat dari laba usaha ditambah jumlah penghasilan luar usaha. Jadinya segini.
Selanjutnya usaha di luar negeri. Nah, ini kita tinggal masukin aja sama, terus di total. Terus yang terakhir laba sebelum pajak ya. Ini tinggal laba bersihnya ditambah sama total penghasilan luar negeri. Jadi 2.312.538 rupiah. Oke, jadi kayak gitu aja untuk rekonsiliasi fiskalnya. Cukup sekian pembahasan e-learning kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.